Video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas soal asli UTBK Fisika 2022 untuk yang di gelombang kedua ya. Dan yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi nomor 31 itu berarti terusan dari yang part 4 di gelombang yang satu ya. Jadi di gelombang 1 sama gelombang kedua ini Mimin gabung jadi partnya itu digabung ya. Oke, masuk ke soal nomor 31. Sebuah truk dengan massa M1 bertabrakan dengan mobil bermassa M2 dengan arah seperti pada gambar. Oke. Jika setelah tabrakan keduanya menyatu dengan kecepatan awal arah selatan 2 meter per second dan arah timur 1,5 meter per second. Berarti kita tuliskan yang diketahuinya dulu ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan V aksen X-nya itu yaitu ke arah timur, yaitu 1,5 meter per second, dan V aksen Y-nya itu ke arah selatan, berarti minus 2 meter per second. Karena kan kalau di kecepatan itu kalau selatan itu negatif dan barat itu negatif ya, kalau utara dan timur itu positif. Oke, berarti udah segini. Nah, berarti karena di sini berhubungan dengan tabrakan, berarti kita masukkan ke rumus momentum ya. Dan yang ditanya adalah besar kecepatan awal dan tangan tetanya. Nah, di sini karena kecepatan awal itu arahnya bergerak ke arah sumbu X ya, berarti kita pertama itu hitung terhadap sumbu Y-nya dulu. Jadi gitu, biar nanti ngerjainnya itu langsung nggak bolak-balik gitu. Oke, langsung aja kita masukin ke sumbu Y-nya. Berarti kan rumus sumbu Y-nya itu berarti V1Y M1 V1Y ditambah M2V2Y sama dengan M1 ditambah M2 V aksen Y. Oke, bisa ya. Kita masukin angkanya. M-nya itu 70, M-nya 750, tapi V1Y-nya kan nggak ada 0. Kenapa? Karena kan benda satunya itu hanya bergerak terhadap sumbu X-nya aja ya. Ditambah M2-nya itu 150. Nah, V2Y-nya berarti karena kesini kita gunakan adalah sin theta ya. Berarti di sini sama aja 20 dikali sin theta sama dengan 750 ditambah 150 dikali VY aksennya itu berarti minus ya, karena kan di sini VY-nya itu ke arah bawah, makanya kita masukkan negatif. Negatif 2. Dan bentar, di sini kan arahnya itu kan arahnya ke bawah ya, VY-nya ya. VY2-nya berarti kita harusnya nulisnya juga negatif nih di sini. Nah. Oke, jadi V-nya itu kita masukkan sesuai arahnya, kalau ke bawah sama ke kiri negatif. Kita masukin berarti ya udah dimasukin dulu deh, dikalikan dulu. Sin theta sama dengan berarti di sini 900 dikali 2. Karena minusnya udah kita coret ya. Ya udah, berarti kan di sini bisa kita sederhanain nih. Ini coret sisa 3, berarti sin tetanya itu didapatkan 6/10 atau 6/10 sama aja 3/5 ya. Nah, sin tetanya itu dapat 3/5. Nah, sekarang kita hitung untuk yang di sumbu X-nya. Ingat kalau di sumbu X kan berarti nanti kita pakainya itu adalah nilai cos tetanya kan. Berarti kita masukin dulu aja ke yang segitiga biasa. Jadi kalau bisa kita misalkan ini theta, sin demi depan miring, berarti sampingnya itu 4. Berarti kalau cos theta hasilnya sa demi sami samping per miring. Kalau tangan tetanya desa depan per samping gitu kan. Nah, ya udah. Sebenarnya kalau kita lihat di opsi jawabannya, tangan tetanya kan udah dapat ya nilai itu 3/4. Berarti antara yang C sama yang E ya. Jadi kita nggak bisa langsung ngisi. Otomatis kita harus ngitung V aksennya, V awalnya dulu, yaitu yang terhadap sumbu X-nya. Kita masukin. Mimin langsung masukin, yang nggak usah nulis rumus yang X-nya gitu. Berarti kita masukkan 750 dikali V ditambah kiri 150 dikali minus 20 cos theta, karena arahnya ke kiri ya, negatif jadinya, sama dengan 750 ditambah 150 dikali V aksennya itu ada 1,5 ke arah timur, makanya positif. Kita masukkan 750 V ditambah negatif ya, dikurang 3000 cos theta. Cos tetanya kita masukkan juga, yaitu 4/5 sama dengan 900 dikali 1,5. Kita coret, jadinya kan 6.000, maka 750 V dikurang 2.400 sama dengan 1.350.
Berarti 750V sama dengan, Mimin pakai kalkulator aja biar cepet ya. Jadinya di sini 37. Oh, oke, berarti ini 3750. Maka V-nya 3750 dibagi 750. 3750 bagi 750. Oke, 5 meter per second. Berarti di sini didapatkan V-nya itu 5 meter per second. Jadi kalau tadi ditanya berapa V sama tangannya, ya berarti 5 meter per second dan 3/4. Yaitu jawabannya yang seperti itu aja. Oke, ngerti ya? Jadi intinya di sini kita tinjau berdasarkan sumbunya masing-masing, baru nanti di substitution gitu terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y-nya. Ngerti ya? Next ke soal selanjutnya. Nah, tentukan besar beda fase dan beda sudut fase, ini fase ya, antara T sama dengan 2,8 second sampai dengan T sama dengan 3,2 second. Ini soalnya cukup mudah ya. Jadi caranya gini. Kita lihat di sini. Ini kan ada grafik kayak kurva gitu. Nah, di sini adalah satu gelombang di mana T-nya itu dapatkan 0,8. Berarti bisa dibilang kalau periodenya itu adalah 0,8 second. Ngerti ya? Selanjutnya, untuk mencari fase, yaitu delta fasenya, kita bisa gunakan rumus delta T per periode. Atau ada juga kita bisa gunakan rumus yang ini, X per lambda. Tapi kan karena di sini kita pakainya hubungan antara waktu dengan periode, berarti kita masukkan rumus yang ini. Ya udah, delta T-nya berapa? Delta T-nya itu kan berarti 3,2 ke 2,8. Dibalik ya, dikurang per 0,8. Maka didapatkan 0,4 per 0,8, yaitu setengah. Ya udah, untuk mencari fasenya, sudut fasenya, beda fase dan sudut fase ya, yaitu masukinnya 2pi dikali sudut fasenya itu, beda fasenya. 2pi dikalikan setengah. Jadinya pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau ditanya berapa beda fase dan beda sudutnya, ya berarti 0,5 dan 180 derajat. Seperti itu yang A ya. Oke, next ke soal selanjutnya. Nah, flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnetik B yang menembus tegak lurus permukaan seluas A adalah V ya, segini. Jika medan diperkecil menjadi setengahnya, berarti B2 menjadi setengah B. Sedangkan luasnya diperbesar, A2-nya diperbesar menjadi 2A. Maka flux magnetik yang dihasilkan sama dengan, flux itu rumusnya itu cuma B kali A kali cos theta ya. Aslinya kan rumus basicnya seperti ini ya. Karena di sini berhubungan dengan perbandingan, ya udah kita masukin aja perbandingannya. Flux 1, flux 2, B1 A1 cos theta, B2 A2 cos theta. Cos theta-nya kita coret, B1 kita tulis B, A-nya kita tulis A, B2-nya yaitu setengah B, A-nya itu yaitu 2A. B-nya coret, A-nya coret, 2-nya coret. Jadinya flux 1 banding flux 2-nya adalah 1:1. Ya udah, berarti pertanyaannya tadi kan menjadi berapa kalinya ya? Berarti menjadi 1 kalinya aja. Jadi dia tetap walaupun diubah, karena kebetulan pas diubahnya itu bisa dicoret kan 2-nya, jadi ya ibarat kayak nggak ada perubahan gitu. Ya, jadi nanti jawabannya itu adalah yang C. Next ke soal selanjutnya. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak pada kecepatan 4 meter per second pada sebuah bidang datar kasar sejauh 2 meter lalu mendaki bidang miring yang licin dengan kemiringan 30 derajat. Oke. Berarti di sini ada massa, ada balok 2 kg bergerak dengan kecepatan 4,0 meter per second pada sebuah bidang kasar ya, berarti di sini kasar. Nah, sejauh 2 meter. Kemudian mendaki bidang miring yang licin. Oke, mendaki gini. Ini 30 derajat. Jika gaya gesek yang bekerja pada benda di luar adalah, di sini ini salah ya. Jadi di sini tuh harusnya 3 Newton nih. Ini Mimin salah, ketiknya salah, kurang. Jadi di sini tuh harusnya adalah 3 Newton ya. Gaya geseknya ya. Berarti di sini kita bisa tulis F geseknya itu 3 Newton. Berapakah besar energi potensial benda saat berhenti di bidang miring? Nah, pas nyampe sini berapa gitu kan bidang miringnya itu berapa
energi potensialnya. Nah, seperti itu. Nah, berarti karena di sini berhubungan sama energi gesek sama energi potensial, kemudian ada bergerak menjadi energi kinetik, berarti di sini ada yang namanya hukum kalian energi. Hukum kalian energinya gimana? Nah, hukum kalian energinya gini. Awalnya itu kan bendanya itu kan dia bergerak ya dengan kelajuan 4 meter per second. Berarti mula-mula ada yang namanya energi kinetik. Kemudian dia bergerak nih melewati bidang datar yang kasar. Berarti ada W gesek. Kemudian dari W gesek berubah lagi jadi energi potensial. Makanya ditambah energi potensial. Jadi ya konversi energi dari energi kinetik menjadi energi gesek ditambah energi potensial. Kalau ditanya W geseknya, yang ditanya energi potensial, berarti kan rumusnya tinggal EK dikurang, dikurang W geseknya ya. Kita masukkan EK-nya itu setengah mv kuadrat dikurang W gesek itu berarti ya mg dikali mu dikali s ya. Karena kan F gesek dikali jaraknya itu S-nya itu berapa. Masukkan setengah dikali masanya itu adalah 2, V-nya itu adalah 4 kuadrat dikurang masanya 2, G-nya itu 10. Mu-nya itu yang ini itu udah digabung jadi satu ya. Jadinya itu adalah F gesek. Jadi yang di sini harusnya langsung aja kita masukin F gesek itu 3 dikali S-nya itu tadi adalah 2 meter panjang lintasannya. Maka EP-nya menjadi coret-coret 16 dikurang 6 sama dengan 10 Joule. Jadi jawabannya adalah 10 Joule, segitu aja. Jadi konsep utama di sini adalah kita harus tahu konversi energi mana yang dipakai sama konversi mana yang diduluin gitu. Kalau di kasus ini kan energi kinetik berubah menjadi energi gesek, kemudian sisanya diubah menjadi energi potensial sampai bendanya itu mencapai di ujung dari bidang miring pas kecepatannya itu 0. Oke, jadi intinya pelan-pelan aja untuk ngerjain soal ini. Hati-hati karena ketika kita salah naruh posisi energinya nanti ya hasilnya salah. Ya, next ke soal selanjutnya. Dua buah muatan listrik A dan B masing-masing 1 mikrokolom terletak X sama dengan 0. Oke. Dan Ki B terletak di X sama dengan 60. Berarti kita anggap di sini X itu 0 adalah 1 mikrokolom titik A ya. Terletak di X sama dengan 60. Berarti misalkan di sini berarti jarak ini ke sini adalah 60 ya. Jarak itu adalah masing-masing 1 mikrokolom juga. Sebuah titik C terletak di X sama dengan 12. Berarti kan 12 itu misalkan kita anggap di sini. Sini adalah 12. Yaitu titik C. Mengalami medan listrik bernilai 0. Berapa besar medan muatan Ki B? Ki B. Lah tadi bukannya Ki B-nya itu udah dikasih tahu ya, bentar. Dua buah muatan listrik A dan B masing-masing 1 mikrokolom terletak X sama dengan 0 dan Ki B terletak di X sama sebuah titik terletak. Oh, mungkin ini maksud soalnya itu keliru ya. Jadi di sini bukan masing-masing, tapi hanya nilai dari si titik A-nya aja. Kayaknya Mimin salah ngetik soalnya. Jadi di sini tetap titik B-nya aja kayak gitu. Ditanya di titik C-nya itu berapa sampai Ki B-nya itu berapa biar di titik C-nya itu medan listrik itu bernilai 0. Berarti ketika nilai di C-nya itu bernilai 0, berarti kan nilai A-nya itu akan sama dengan nilai EB kan. Ya udah kita masukin, berarti kan ini ke sini adalah 48. Masukin aja K Ki A per RA kuadrat sama dengan K Ki B per RB kuadrat. K-nya coret, Ki A-nya 1 per RA-nya itu 12 sama dengan 12 kuadrat ya. Sama dengan Ki B per 48 kuadrat ya. 48 kuadrat ya. Ya udah, berarti kan Ki B-nya sama dengan 12. Kok 12? Kebalik. 48 per 12 kuadrat. Jadinya 4 kuadrat 16 mikrokolom. Berarti nanti jawabannya itu langsung ketika medan listrik di C-nya itu 0 hanya iya ketika muatan Ki B-nya itu bernilai 16 mikrokolom. Seperti itu ya. Jadi ya di sini sebenarnya soalnya simpel, tapi karena Mimin tadi salah nulis soal aja jadi kelihatannya agak ribet ya, takutnya bingung. Jadi intinya kayak gitu aja ya. Next ke soal nomor 36.
Sebuah kumparan terdiri dari 10 lilitan dengan luas penampang 100 cm persegi ditembus oleh medan magnet B secara tegak lurus. Oke, N itu adalah 10 lilitan, A-nya itu adalah 100 cm kuadrat atau 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Menembus B-nya itu adalah 2T kuadrat minus 2T plus 10. Tentukan arah yang perubahan flux selama T-nya itu adalah 10 second. Oke, di sini menentukan tentang flux dengan ada sebuah fungsi dari medan magnet, persamaan medan magnetnya. Berarti kita langsung aja masukin ke rumus. GGL itu adalah minus NA dB dt. Nah, NA dB dt negatif itu menandakan kalau dia tuh GGL itu berlawanan dengan arah fluxnya itu ya. Ya udah, kita masukin aja. Sebenarnya minus itu bisa kita abaikan aja sih. N-nya itu 10, A-nya 10 pangkat minus 2. Nah, dB dt itu ada penurunan B terhadap T. Kalau tadi fungsinya itu 2T kuadrat dikurang 2T plus 10, berarti kalau kita turunkan menjadi 4T minus 2. Gitu kan? Masukin berarti 10 pangkat minus 1, tapi T-nya kita masukkan sesuai yang ditanya di soal, yaitu ketika T-nya itu 10. Jadinya 40 dikurang 2 atau menjadi 3,8 volt. Ya udah, berarti udah jelas nih jawabannya B. Berlawanan arah flux yang tadi Mimin bilang kalau negatif itu artinya itu berlawanan dengan arah fluxnya gitu. Dan di sini nggak pakai sin atau cos gitu karena di sini udah dikatakan kalau arahnya itu tegak lurus. Jadi kita mengabaikan nilai sinnya karena kan ketika kita masukkan sin 90 ya nilai 1. Jadi ibarat kayak nggak berpengaruh apa-apa gitu. Oke, next ke soal nomor 37. 3 kawat lurus panjang terisolasi disusun seperti pada gambar. 2 kawat dialiri arus I dan 1 kawat dialiri arus I kecil. Oke. AB, BC, CA sama dengan L. Oke, berarti di sini L. Ditanya adalah induksi magnetik di titik A di sini kan. Oke, di titik A-nya. Nah, karena ditanya di titik A, kalau kita lihat ya, A itu menyentuh kawat yang miringnya gitu kan, yang miringnya. Jadi kalau ditanya itu medan induksi itu hanya terjadi ketika titiknya itu nggak menyentuh di kawatnya, tetapi memiliki jarak tertentu dari kawat. Berarti kawat yang ini itu nggak kita pakai, karena dia menyentuh tepat di kawatnya kan. Tapi yang kita pakai adalah berarti jarak dari A ke sini, yaitu kita anggap misalkan sebagai A deh, karena kan rumus B-nya itu adalah mu 0I per 2 pi A kan. Kita masukkan A-nya itu cara ngitungnya gimana? Nah, berarti jarak dari titik tengah ke sini adalah setengah L kan, karena kan setengahnya gitu. Berarti bisa kita tuliskan kalau A itu adalah akar dari L kuadrat dikurang setengah L kuadrat. Kita masukin L kuadrat dikurang 1/4 L kuadrat. Maka didapatkan menjadi akar 3/4 L kuadrat. Kalau kita keluarkan menjadi setengah L akar 3. Bisa ya, karena 3/4 itu kalau kita akarkan menjadi akar 3/2. Ya udah, A-nya itu tinggal kita substitusin aja ke sini. Jadinya mu 0I. Karena I yang kita pakai adalah yang I yang di sini ya. Karena kan I yang gedenya itu dia tepat nyentuh di kawatnya, jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Di 2pi, A-nya itu kita masukkan setengah L akar 3. Setengahnya kita coret, ya udah jadinya mu 0I kecil per pi L akar 3. Kalau kita lihat di option jawabannya, ya berarti nanti jawabannya itu adalah yang A, yaitu mu 0I per 2 pi L akar 3. Jadi intinya di sini adalah kita harus tahu kawat mana yang dipakai atau kawat mana yang nggak kepake. Karena kan kalau kita nggak tahu pasti mikir, lah ini kok kawatnya ada banyak, ada 3, pasti takutnya bingung atau gimana gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus tahu konsep penggunaan medan magnetik ini, induksi medan magnetiknya ini. Kalau udah tahu ya kita pasti bisa kok gampang ngerjainnya ya. Next ke soal selanjutnya. 38. Dua objek bergerak di atas permukaan licin tanpa gesekan dengan arah seperti pada gambar. Keduanya bertumbukan dan bergabung menjadi satu. Oke, besar energi kinetik yang dikonversi menjadi panas selama tumbukan. Oke, ini kita masuk lagi ke konsep tumbukan ya.
Karena di sini ada arahnya itu ke arah X sama ke arah Y, berarti kita langsung aja bisa masukkan hukum kalau momentum terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y-nya kan. Pertama kita tinjau dulu terhadap sumbu X-nya dulu deh. Pertama terhadap sumbu X. Rumusnya masih inget lah ya, yang M1V1 ditambah M2V2 sama dengan, oke, mimin tulisin aja deh. Berarti M1V1X ditambah M2V2X sama dengan bergabung menjadi satu, berarti M1 tambah M2. Oke, di sini V aksen X. Oke, bisa ya. Kita masukin. Berarti 0,5 M-nya kan V1X itu 2 ditambah 0. Kenapa 0? Karena kan benda 2-nya itu dia bergeraknya ke utara, sedangkan kita ninjau itu terhadap sumbu X-nya aja. Sama dengan 0,5 ditambah 1 kali Vx aksen. Jadi 1 sama dengan 1,5 Vx aksen. Berarti V aksen X itu atau Vx aksen sama aja ya. Berarti 1/1,5, atau kalau kita kalikan 2 jadinya 2/3 ya. Biar nggak ada komanya aja sih ya, makanya dikalikan aja. Meter per second. Selanjutnya kita hitung terhadap sumbu Y-nya ya, sumbu Y. Berarti masukkan dengan cara yang sama, 0 ditambah, karena di benda satunya bergerak ke timur, nggak ada sumbu X-nya ya. 0 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 0,5 ditambah 1 dikali Vy aksen. Jadinya 1 sama dengan 1,5 Vy aksen. Maka Vy aksennya itu adalah sama ya. Kebetulan sama 2/3 meter per second. 2/3 meter per second. Oke. Di sini udah dapat nih nilai Vx aksen sama Vy aksen kan. Selanjutnya kita bisa menghitung V total itu berapa. Jadi gini. Kan dia kan kepecah menjadi X sama Y ya. Berarti kan ada resultannya yaitu V aksennya. Kita masukin aja. Kan rumusnya Vx aksen ditambah Vy aksen. Ini konsepnya kayak gerak parabola. Kalau teman-teman masih ingat tentang yang perpaduan gerak parabola, kecepatan itu kan bisa kita akar kuadratnya untuk mencari resultan kecepatannya itu. Ya udah, karena sama-sama 2/3 kan berarti cara cepatnya tinggal kita masukkan jadi 2/3 akar 2 aja ya, meter per second. Ya, jadi tinggal dikali akar 2 aja kalau nilainya sama. Tapi kalau misalkan beda ya otomatis emang harus dihitung dulu ya. Next, karena di sini ditanya adalah berapa besar energi yang terkonversi menjadi panas, berarti ini intinya itu kita jangan ngitung, jangan berpikir tentang wah ada rumus panas, berarti ada rumus kalor. Enggak, jadi kita tinggal masukin ke rumus, yaitu perubahan energi yang hilangnya itu. Berarti kan energi awal, EK awal, dikurang EK akhir, yaitu aksennya. Awalnya itu berarti kita masukin aja. Rumusnya apa? Ya setengah MV1 kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat dikurang energi akhirnya itu kita hitungnya adalah ketika bendanya itu menyatu. Berarti setengah dikali M1 plus M2 V aksen kuadrat tutup kurung. Masukin setengah. Masanya itu 0,5, V-nya itu 2 kuadrat. Nah, di sini kalau kita ketika mencari energi kinetik, kita nggak usah ngitung terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Jadi kita hitung aja ya berdasarkan mula-mulanya itu gimana gitu. Kan makanya di V1 itu kan terhadap sumbu X ya, kita masukinnya 2. Tapi pas di M2 ya kita masukinnya ya V2-nya itu kan arah utara ya, kita masukinnya arah utara. Jadi nggak apa-apa digabung kayak gitu. Dikali 1 dikali 1 kuadrat tutup kurung dikurang setengah dikali masanya itu kan berarti 1,5 ya gabungannya. V-nya itu adalah 2/3 akar 2 kita kuadratkan. Jadinya ini coret-coret sisa 1 ditambah 0,5 dikurang setengah dikali 1,5 kan 3/2 ya. Dikali berarti 2, 4, 8, 8/9. Coret-coret sisa 3, coret-coret sisa 2. Berarti sama aja 3/2 dikurang 2/3. Berarti kan sama aja 6, 9 kurang 4 sama dengan 5/6 Joule. Ya udah, kalau kita lihat di opsi jawabannya,
ya jawabannya itu nanti yang A. Jadi intinya di sini energi kinetiknya itu nggak kita yang hilang menjadi panasnya itu nggak kita benar-benar masukin yang rumus kalor, tapi tinggal diubah, yaitu perubahan dari energi awal dikurang energi akhirnya aja. Seperti itu aja ya, jangan sampai bingung. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal UTBK Fisika 2022 untuk yang part 5-nya ya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada yang bingung, kalian boleh aja langsung tanya di kolom komentar. Pasti Mimin jawab kok selama itu berhubungan sama soal-soal yang udah Mimin bahas. Oke? Dan sampai jumpa di pembahasan part 6 selanjutnya.